Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Sebelumnya perkenalkan, namaku Tri Puja Ramadhani, NPM A1A 022045, kelas 2B dari Universitas Bengkulu, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke, di sini aku pengen ngelanjutin materi pengelolaan pendidikan kemarin, yaitu kita bab 8. Kita lanjut ke bab 8 ya. Oke, materi bab 8 ini adalah manajemen pendidik dan peserta didik. Kita mulai ya. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu pengertian manajemen pendidik? Nah, kita cari tahu yuk. Nah, manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan bagaimana yang diharapkan. Nah, selanjutnya yaitu tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Nah, tugas pendidik itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Supardi 2013 menyebutkan tugas seorang pendidik terdiri atas beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tugas guru sebagai profesi. Yang kedua, tugas guru di bidang kemanusiaan. Yang ketiga, tugas guru di bidang kemasyarakatan. Selanjutnya, kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain: yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya kita masuk ke hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya, yang ketiga, peran pendidik. Berikut adalah peranan guru dalam nuansa pendidikan yang ideal menurut Supardi 2013. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Kemudian guru sebagai pelatih. Selanjutnya, guru sebagai penasihat. Dan guru sebagai model teladan. Kemudian guru sebagai korektor. Guru sebagai organisator. Guru sebagai fasilitator. Guru sebagai pengelolaan kelas. Guru sebagai mediator, yang terakhir guru sebagai evaluator. Untuk materi selanjutnya yaitu penguasaan kompetensi pendidik. Supardi 2013 mengemukakan kompetensi pendidik sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan kompetensi dasar, kemudian penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu rekrutmen dan seleksi guru dan staf.
kriteria dasar seleksi guru dan staf yaitu rasional, ilmiah, objektif, berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai, efisien dan efektif, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, dilakukan secara objektif dan jujur, kemudian dilakukan dengan profesional. Cara dan metode seleksinya yaitu yang pertama ada seleksi persyaratan administrasi, yang kedua seleksi pengetahuan umum, yang ketiga seleksi psikologi, kemudian yang keempat seleksi wawancara, dan yang terakhir seleksi referensi. Kemudian tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Beberapa tujuan untuk rekrutmen dan seleksi guru dan staf yaitu untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang, hubungannya dengan perencanaan sumber daya manusia dan job analysis. Untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Yang ketiga, untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau bermutu tinggi dengan jelas. Yang terakhir, untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan hengkang dari sekolah. Kemudian, manajemen peserta didik. Yang sebelumnya kalian tahu nggak sih pengertian dari manajemen peserta didik? Nah, ini dia pengertiannya. Manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Yang kedua, ada langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri 2012, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu 1. Forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Yang kedua, objektif, perumusan tujuan agar kegiatan terarah. Yang ketiga, policy, kebijakan di sini berarti mengidentifikasikan berbagai macam jenis kegiatan. Yang keempat, programming, yaitu merupakan seleksi atas kegiatan yang telah dirumuskan. Yang kelima, prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurut. Kemudian schedule, penjadwalan terhadap kegiatan yang sudah diprioritaskan. Yang ketujuh, budget, merupakan anggaran atau pembiayaan. Selanjutnya kita masuk ke materi kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional. Faktor ini meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, kemudian anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan, dan yang selanjutnya jumlah peserta didik yang tinggal kelas, dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik yang baru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada sistem promosi, merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Yang kedua, ada sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan. Dan yang terakhir, seleksi berdasarkan tes masuk.
Kemudian kita masuk ke materi kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kriteria acuan patokan, standar criterion reference, merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, ada kriteria acuan norm criterion reference, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Berikutnya, kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Kemudian ada rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik ini merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan, menurut Asmendri tahun 2012. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri tahun 2012 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia penerimaan, kemudian rapat penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, pembuatan pengiriman atau pemasangan pengumuman. Yang keempat, pendaftaran peserta didik baru, kemudian seleksi peserta didik baru. Kemudian, rapat penentuan peserta didik yang diterima. Selanjutnya, pengumuman peserta didik yang diterima, dan yang terakhir, pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Kemudian ada juga tujuan dan fungsi orientasi peserta didik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tujuan orientasi Asmendri tahun 2012 agar peserta didik lebih dekat mengenai dirinya sendiri di tengah lingkungan barunya. Yang kedua, agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Kemudian, pengenalan lingkungan sekolah yang demikian sangat penting bagi peserta didik. Selanjutnya, menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental agar siap menghadapi lingkungan baru sekolah. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengerti dan mentaati segala peraturan yang berlaku. Kemudian ada juga fungsi orientasi menurut Asmendri tahun 2012, yaitu bagi peserta didik sendiri, orientasi berfungsi sebagai berikut. Wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial. Kemudian untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Oke, sekian untuk materi bab 8 ini. Kita bertemu di bab selanjutnya. Bye-bye.